Ada sebuah hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Tidak boleh jadikan akidah kita, tapi hanya sekedar untuk didengar sih sah-sah saja. Apa kata Rasul? Bahwa Al-Mahdi dibaiat nanti di bulan Muharram. Diawali dengan terjadi hantaman meteor ke muka bumi pada bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan pada hari Jumat. Kalian larilah ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu dan jendela kalian rapat-rapat, masuklah ke dalam kamar, sujudlah kalian, baca subhanahu subhanahu. Siapa yang membaca itu, dia akan Allah selamatkan. Yang tidak melakukan itu, dia akan binasa celaka. Maka qadarullah bertepatan 1441 besok ini, pas hari Jumatnya tanggal 15 Ramadan, hari Jumatnya 1441 besok. Apakah ini Allah alam? Tapi hadis ini dhaif. Kata Ustaz Syafiq Basalamah, ini hadisnya malah maudhu katanya. Ya, dia bacakan riwayat dari Syekh Ibnu Jauzi. Tapi saya mendapatkan hadisnya hadis yang dhaif. Cukup sebagai informasi bagi kita. Yang jelas tanda-tanda yang lain mendukung. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, melihat tanda-tanda ini semua, jika benar demikian, berarti dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita Ramadan. Tinggal Juli ya, Mei, 7 bulan lagi ke depan kita Ramadan. Waktu kita sempit, menjelang waktu sempit ini akan banyak kejadian-kejadian alam yang mengerikan. Lihat saja, kalau ini benar-benar terjadi, berarti sah. Jika belum terjadi, kita berlapang dada, kita senang dan bangga, kita sujud syukur, dan kita diberi oleh Allah kelapangan dan kesempatan lagi ke depan. Jika terjadi, jika tidak, bersyukur kita sama-sama. Jika terjadi, harusnya setelah saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu melakukan persiapan. Sebab apa? Sebab akan banyak bencana-bencana alam yang mengerikan yang akan terjadi. Baik Indonesia, baik Asia Tenggara, baik Asia Tengah, baik Arab, Afrika, Amerika, Eropa, negara-negara di dunia akan menyaksikan banyaknya kejadian besar yang akan menimpa bumi ini. Ditambah dengan banyaknya pertikaian, pertumpahan darah. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Jadi kuncinya saya kasih tahu, yang pertama, kalau ini belum terjadi maka belum. Yang pertama, meninggal dulu salah seorang di antara manusia yang paling dicintai orang beriman, dan kematiannya marah orang beriman satu bumi. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ada bintang berekor mengelilingi bumi selama 3 sampai 7 hari, di mana seluruh orang beriman seluruh manusia menyaksikan kejadian itu. Jadi bintang berekor ini Pak, nggak pakai alat pun kita bisa melihatnya nanti. Nggak pakai alat, dengan mata telanjang. Bintang berekor ini mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Kalau terjadi pada masa kita sampai Ramadan besok, berarti bersiap-siaplah kalian, kata Rasulullah. Persiapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun, dan selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Saat itu saya anjurkan, larilah meninggalkan kota dan pinggir-pinggir pantai. Jauhkanlah diri dari gunung-gunung meletus, dan berikanlah diri kita di tempat-tempat yang tersedia sumber mata airnya banyak, tanahnya subur untuk bercocok tanam, dan kapling-kaplingan tanahnya sudah milik kita. Bangunlah rumah-rumah sederhana untuk tempat bertahan kita dari masa-masa fitnah, masa-masa chaos. Hal itu sudah disaksikan, tapi saya anjurkan sih dari sekarang Pak. Dari sekarang, jangan nanti udah terjadi baru nampak, saat itu kita siapkan. Saya rasa sulit itu Pak. Saya rasa sulit untuk mempersiapkan diri. Kalau iya sekarang, sementara belum dipakai, serahkan ke Tahfiz Quran untuk dijadikan sebagai lembaga tahfiz yang bisa dikelola untuk pendidikan Al-Quran di sana. Tapi setelah terjadi, kita semua sudah punya tempat di mana kita lari dari tepi pantai, dari kota-kota besar, dari tempat gunung-gunung meletus. Ini kota besar loh ya. Jabodetabek secara merata adalah kota-kota besar. Saran saya, dari sekarang sudah bikinlah tempat di puncak-puncak bukit yang punya sumber mata air. Bukit itu jauh dari kota, jauh dari gunung berapi, dan punya sumber-sumber kehidupan. Ini yang saya sarankan Pak. Maaf kalau boleh saya beri pilihan, untuk orang Sumatera, larilah ke Sumatera. Kalau Jawa, saya kurang begitu yakin dengan keamanan Jawa. Wa kathural haraj, sangat banyak nanti terjadi haraj. 3 kali Nabi mengatakan. Para sahabat bertanya, qalu wa mal haraj, apa yang kau maksud dengan haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-qatslu, al-qatslu, al-qatslu. Akan banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, pembunuhan, pembantaian, pembunuhan, pembantaian. Karena kelaparan
karena kesusahan hidup, manusia akan saling berlomba-lomba bertahan hidup dengan cara apa saja, walaupun membunuh tetangganya sendiri. Hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Demi sepotong roti, demi segenggam beras, orang rela membunuh tetangganya sendiri. Itu hanya terjadi kalau tinggal di tengah-tengah komunitas fasik, komunitas yang jahil. Mereka tidak akan peduli, Pak, yang penting bisa bertahan hidup. Nah, untuk saya sarankan kepada Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, hitunglah 7 bulan ke depan. Ustaz, kalau nggak terjadi bagaimana? Ya sama-sama bersyukur kita pada Allah. Sama-sama bersyukur. Tempat itu biarkan untuk lembaga tahfiz Quran mengelola para calon-calon hafiz. Kita wakafkan penggunaannya. Tapi kalau sudah betul-betul terjadi, kita sudah tahu kemana tempat kita kumpul bersama-sama. Begitu yang saya maksud. Ya, ada ruginya tidak? Tidak. Saya juga anjurkan betul kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa mendengar dan yang mau percaya. Siapa yang punya duit sekarang ini, kalau bisa segera jadikan tabungannya berbentuk emas. Jadikan tabungannya berbentuk emas. Simpan. Silent, diam-diam. Cukup suami istri yang tahu. Jangan habis belanja emas, foto pula emas. Sebarkan di grup. Kajian Uzma tadi saya sudah mulai beli emas. Disatroni maling, Pak. Diam-diam saja. Ada duit sedikit, beli emas. Ada duit sedikit, beli emas. Ada duit sedikit, beli emas. Kenapa demikian? Nabi kita benar-benar menekankan nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Emas dan perak. Saat itu uang-uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan, menjadi kertas-kertas yang tidak berguna dan tak berharga, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon. Akan kembali kepada emas. Bill Gates telah menyebutkan kepada kita bahwa bersiap-siaplah menuju kepada kehancuran ekonomi global yang menjadikan uang tidak lagi ada nilainya. Negara manapun akan merasakan dampak yang sangat mengerikan akibat kehancuran ekonomi global ini. Krisis moneter paling parah sepanjang umur dunia. Dan negara yang mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas. Makanya jangan heran kalau tahun ini warga Tiongkok di Tiongkok sana sudah berlomba-lomba membeli emas, Pak. Warga Hong Kong sudah menarik tabung-tabungan mereka di bank-bank yang ada dan mereka membeli emas. Cina hari ini gila-gilaan membeli dan mengumpulkan emas. Amerika, Australia, Jerman, Inggris, dan negara besar dunia sekarang sedang membuat stok emas. Dan mereka yakin masa uang kertas ini akan berakhir. Kalau Bapak Ibu mendengar ada Bitcoin atau electronic money, saya pastikan dengan hadis-hadis Nabi itu tidak akan pernah berjaya. Walaupun sudah dimulai sekarang, kan sudah mulai tol, ya beberapa mall kan sudah mulai menggunakan Bitcoin, ya, menggunakan electronic money. Tapi itu tidak akan sampai sukses berjaya memimpin dunia. Sebab apa? Masih di masa-masa jayanya uang kertas ini akan berakhir. Bapak semua akan digiring secara pasti oleh Allah kembali menggunakan emas. Jadi siapa yang punya duit, ada rezeki sedikit, ya, belilah emas. 1 kilo, 2 kilo, belilah emas. Kenapa ketawa, Pak? Tapi amalkanlah nasihat ini, Bapak tidak akan menyesal. Apa ruginya kita menjadikan tabungan kita tabung emas? Ada ruginya tidak? Emas cenderung naik harganya dan yang pasti dia stabil, ya kan? Toh kapan-kapan kita perlu uang masih bisa kita uangkan. Jadi nggak ada ruginya. Ini nasihat saya, ya. Wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dijamin terjaga, orang-orang yang dijamin Allah selamatkan, baik dari dukhon, baik dari fitnah kemurtadan, baik dari fitnah kemunafikan, baik dari ketika munculnya Dajjal. Orang yang dijamin oleh Allah selamat hanyalah orang yang imannya benar, imannya kuat, akidahnya teguh, tauhidnya lurus, sementara amal soleh mereka banyak. Mereka lah yang dijamin oleh Allah selamat. Bukan orang yang duitnya banyak, bukan orang investasinya banyak, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang hartanya dan tanahnya luas, bukan penguasa pemimpin, orang yang memiliki pangkat yang hebat, ya, yang akan selamat di akhir zaman hanyalah orang yang akidahnya kuat, imannya mantap, tauhidnya lurus, sementara amal solehnya banyak.
Hanya ini orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.